Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat siang, selamat pagi untuk semuanya yang saat ini sedang mengikuti dan menyimak materi perkuliahan metodologi penelitian hukum. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang peranan dan objek penelitian hukum. Terkait dengan peranan penelitian hukum, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, terkait dengan peranan penelitian, pertama ada bahwa penelitian itu membantu memperoleh pengetahuan baru, kemudian membantu peneliti memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan, kemudian membantu memberikan pemecahan atas permasalahan yang ada. Maka dari peranan tersebut bisa disimpulkan bahwa ketika seseorang melakukan penelitian, tiga hal ini harus mampu menjadi patokan apakah penelitian yang kalian lakukan sudah membantu dalam memperoleh pengetahuan baru atau sudah membantu memperoleh jawaban atas satu pertanyaan, atau sudah membantu memberikan pemecahan atas suatu permasalahan. Bila ketiga hal ini belum mampu terpenuhi dalam penelitian yang sudah kalian lakukan, maka yang kalian lakukan itu bukan merupakan penelitian. Artinya tujuan dari apa yang kalian inginkan dengan fakta yang kalian peroleh itu tidak sesuai. Ya, sehingga ini tiga hal harus diperhatikan. Apakah penelitian kalian itu sudah memperoleh pengetahuan baru? Ya, dari yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Kemudian apa sudah memperoleh jawaban? Menanyakan tentang A, apakah jawabannya sudah sesuai itu tadi? Kemudian memberikan pemecahan atas satu masalah. Ya, jadi peneliti itu jangan hanya mengangkat permasalahan saja, tapi mampu memberikan solusi atas masalah yang dikemukakan. Maka dari peranan itu dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi penelitian itu membantu seseorang meningkatkan kemampuannya untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena masyarakat yang kompleks dan saling terkait. Sehingga fenomena tersebut mampu membantu rasa ingin tahu manusia. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini tadi adalah beberapa fungsi dan peranan dalam penelitian. Kemudian kita beranjak kepada objek penelitian hukum. Ada beberapa objek dalam penelitian hukum ya, yang ini menjadi karakteristik berbeda dengan penelitian-penelitian bidang ilmu lainnya. Semua punya metode penelitian, namun objek yang dikaji itu pasti akan berbeda. Karena materi kita adalah tentang metodologi penelitian hukum, maka objek penelitian adalah hukum. Terkait dengan hukum sebagai objek penelitian, ada tiga hal yang bisa kita lihat, di mana hukum itu sebagai suatu ilmu, yang kedua hukum sebagai suatu peraturan, yang ketiga hukum sebagai ilmu perilaku masyarakat. Nah, ini ada tiga hal terkait hukum sebagai objek penelitian hukum. Oke, baik anak-anak, terkait dengan hukum sebagai ilmu ya, tadi sudah saya sebutkan ini terkait dengan objek dari penelitian hukum. Maka kita bisa melihatnya, pertama, hukum sebagai objek penelitian hukum ini akan melihat hukum itu sebagai suatu ilmu pengetahuan. Di mana ketika melihat hukum sebagai ilmu pengetahuan di dalam penelitian hukum, kita akan melihat bahwa konsep hukum ini dipandang sebagai asas moral atau keadilan yang melahirkan cabang filosofis. Namun, ketika kita bicara tentang hukum sebagai ilmu pengetahuan, ternyata di dalamnya itu mengandung suatu ketegangan yang muncul antara pandangan natural law dengan legal positivism. Natural law itu akan melihat bahwa hukum itu tidak bebas nilai, karena hukum itu akan mengandung moralitas masyarakat, perilaku masyarakat, perspektif masyarakat, penerimaan masyarakat terhadap aturan hukum yang ada. Itu menjadi sebagai sebuah cara
bahwa hukum itu diinterpretasikan secara natural. Hukum tidak bisa dilepaskan ketergantungannya dengan perilaku masyarakat. Nah, ini bisa dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian hukum. Maka ketika kita akan bicara hukum sebagai hukum kodrat atau dipandang sebagai aliran natural law dalam objek kajian ilmu hukum ini, kita bisa melihat kaitannya dengan bagaimana sih aturan hukum itu diterima secara umum oleh masyarakat. Kemudian apakah perumusan peraturan itu sudah mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, ini kan artinya bahwa hukum itu tidak bisa lepas dari penilaian, perspektif, dan perilaku yang terjadi di dalam masyarakat, ya. Seperti yang sekarang sedang hot-hotnya terjadi, yaitu terkait dengan masalah undang-undang Ciptaker, ya, Cipta Tenaga Kerja. Nah, ini bisa kalian angkat menjadi isu dalam melakukan penelitian hukum dalam perspektif bahwa hukum itu tidak bisa dilepaskan ketergantungannya dengan perspektif masyarakat, nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, dan kemudian tidak bisa juga melepaskan dengan hak asasi manusia. Apakah aturan hukum itu sudah mengatur tentang hak-hak bagi seluruh masyarakat? Nah, ini bisa. Ya, jadi bisa menjadi sebagai objek kajian di dalam melakukan penelitian hukum, di mana hukum dipandang sebagai suatu ilmu pengetahuan. Pada perspektif lain, ada ketegangan selain pada natural law dan legal positivism. Nah, tadi saya sudah membicarakan tentang ketika hukum itu dipandang dalam aliran hukum kodrat yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian hukum. Nah, di sini ketika kita akan melihat hukum itu dalam perspektif positivism atau legal positivism, kita akan melihat hukum itu sebagai sebuah aturan hukum yang berdiri sendiri, di mana lahirnya hukum itu karena hukum. Kalau pada aliran hukum natural tadi, hukum itu lahir bukan karena hukum, tetapi karena perilaku masyarakat, perspektif masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat itu mempengaruhi terhadap pembentukan sebuah aturan hukum dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kalau legal positivism, dia tidak melihat bahwa hukum itu lahir dari hal-hal tersebut, karena hukum itu bebas nilai. Hukum itu lahir ya dari hukum. Nah, ini bisa juga kalian jadikan sebagai objek dalam melakukan penelitian hukum, di mana ada tidak sinkronisasi hukum antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain mengatur tentang hal yang sama. Maksudnya hal yang sama kaitannya tentang misalkan batas kedewasaan seseorang dalam melakukan dalam aktivitas hukum. Nah, ini bisa kalian compare, bisa kalian bandingkan antara aturan hukum yang ada dalam hukum adat, yang ada di dalam hukum di dalam undang-undang perkawinan, di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Ini bisa diatur. Di dalam undang-undang ketenagakerjaan kaitannya dengan batas orang subjek hukum itu boleh bekerja dalam satu perusahaan. Di undang-undang perkawinan mengatur tentang batas usia boleh menikah atau boleh kawin, ya. Hukum adat juga mengatur tentang hal yang sama. Nah, ini ada bisa kalian kaji, ya, bisa kalian lihat bahwa hukum itu lahir dari hukum, ya. Hukum yang muncul dalam hukum sebagai sistematika hukum yang ada itu tadi itu lahir karena aturan hukum yang ada di atasnya. Maka ini kajian-kajian teorinya Hans Kelsen, masih ingat di teori hukum perundang-undangan, ya, teori Steuven Bau teori ini bisa dijadikan sebagai kajian dalam melakukan proses analisis terhadap sinkronisasi aturan hukum yang ada. Sudah sinkron belum nih? Jangan-jangan mengatur hal yang sama tetapi tidak sinkron bunyi aturan hukumnya, ya. Oke, ini ada beberapa hal. Jadi itu kaitannya dengan
hukum sebagai ilmu, ya. Akan melihat hukum sebagai asas moral dan keadilan yang melahirkan cabang filosofis, dan juga bisa melihat ketegangan antara natural law dengan positivism law. Kemudian objek dari penelitian hukum ini juga bisa melihat pada hukum sebagai aturan hukum atau hukum sebagai kaidah hukum. Nah, di sini ketika kita melihat hukum sebagai kaidah atau sebagai aturan hukum, maka hukum dipandang sebagai pedoman atau patokan perilaku masyarakat. Ya, apakah aturan hukum yang tertulis itu tadi itu sudah berlaku dan diterima oleh masyarakat, sudah efektif di masyarakat, sudah berlaku di masyarakat? Nah, ini bisa dijadikan sebagai objek dalam melakukan penelitian hukum, ya. Kenapa? Dalam hukum sebagai aturan atau kaidah hukum, kita akan melihat untuk melakukan penelitian hukum ini kita inventarisasi dulu. Inventarisasi itu kita kumpulkan, kita kelompokkan, ya, aturan-aturan hukum positif yang berlaku di masyarakat. Setelah kita kelompokkan, kita akan melihat gimana sih penerimaan masyarakat, bagaimana berlakunya di masyarakat. Nah, itu akan melihat bahwa hukum sebagai objek penelitian itu dipandang sebagai sebuah aturan hukum atau kaidah hukum. Lalu kemudian di dalam hukum sebagai aturan atau sebagai kaidah ini juga akan menemukan asas-asas umum. Asas-asas umum berlakunya hukum tentunya. Apakah hukum itu berlaku sama atau dalam asas hukum disebut dengan equality before the law, atau justru sebaliknya? Apakah asas-asas hukum presumption of innocence itu bisa berlaku dalam proses penyidikan, dalam proses hukum? Nah, ini bisa dilihat untuk mengkaji bagaimana hukum itu dipandang sebagai sebuah aturan. Nah, asas-asas tentang berlakunya hukum ini bisa dijadikan sebagai instrumen, sebagai sebuah dasar untuk melihat bahwa hukum itu sebagai sebuah aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi melihat asasnya, misalkan ini kita akan melihat bagaimana sih implementasi perjanjian murabahah atau akad murabahah atau akad musyarakah, ya, pada lembaga keuangan syariah, dengan kalian akan melihat pada asas kebebasan berkontrak. Nah, jadi implementasi asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan murabahah di lembaga keuangan mana. Nah, ini jadi akan melihat bagaimana sih kebebasan yang melekat pada subjek hukum yang melakukan akad dalam akad murabahah di satu lembaga keuangan syariah. Nah, ini bisa diangkat sebagai fokus kajian dalam melakukan penelitian dengan melihat bahwa hukum dipandang sebagai objek penelitian, di mana hukum itu merupakan aturan atau kaidah hukum. Ya, kalau kalian sudah belajar tentang asas-asas hukum, ya, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 4 kemarin, ya, ada asas-asas dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai cara kalian untuk melakukan penelitian hukum, ya. Oke, kemudian identifikasi aturan hukum yang tidak tertulis. Nah, ini akan melihat bagaimana jalinan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat secara abstrak itu dipandang sebagai sebuah aturan hukum tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Nah, ini kita tidak bisa memungkiri bahwa masih banyak aturan-aturan dalam hukum hukum di masyarakat, hukum adat, ya kan, yang masih memegang teguh, ya, prinsip-prinsip dalam hukum adatnya. Nah, ini kita bisa melakukan identifikasi aturan-aturan hukum yang tidak tertulis tersebut. Misalkan terkait dengan masalah aturan perkawinan di dalam masyarakat adat Lampung, masyarakat adat Bali, masyarakat adat Baduy dan lain sebagainya yang memiliki kekhasan. Ini bisa kita identifikasikan aturannya untuk kemudian bisa kita compare, kita bandingkan, atau kemudian kita analisis, ya. Oke, itu tadi aturan hukum
di mana hukum itu dipandang sebagai suatu kaidah hukum yang bisa menjadi objek dari penelitian hukum. Selanjutnya, hukum dipandang sebagai sebuah perilaku di dalam masyarakat. Nah, hukum itu ketika dijadikan sebagai objek penelitian, di mana hukum dipandang sebagai perilaku masyarakat, ini kita akan melihat pada seinnya. Ya, kemarin masih ingat kan materi tentang dasolen dan dasein. Nah, maka ketika objek penelitian hukum itu melihat hukum sebagai perilaku masyarakat, maka kita akan melihat bagaimana sein atau perilaku masyarakat yang terjadi antara satu masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, apakah ada nih perbedaan perilaku masyarakat antara masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya? Nah, ini akan lebih mengkaji tentang aspek-aspek sosial dari hukum, ya, sehingga dalam penelitian hukum sebagai perilaku masyarakat itu akan melihat efektivitas hukumnya seperti apa, bagaimana hukum itu efektif di masyarakat, ya, akan melihat bagaimana aspek-aspek sosial dari hukum itu tadi, sehingga nantinya bisa kita melakukan pendekatan sociological jurisprudence, ya, nanti akan kita bahas kembali ya tentang lebih lanjut tentang sociological jurisprudence. Itu tadi ada beberapa hal kaitannya dengan peranan dan fungsi penelitian serta objek dari penelitian, di mana ada 3 hal tadi ya, tentang objek penelitian, di mana hukum dipandang sebagai ilmu, hukum dipandang sebagai sebuah aturan, dan hukum dipandang sebagai sebuah perilaku. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan ketika kita melihat hukum sebagai ilmu perilaku masyarakat, maka ini bisa dikatakan sebagai hukum sebagai kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Baik anak-anakku sekalian, itu materi singkat terkait tentang peranan dan fungsi pengetahuan serta objek daripada penelitian hukum. Semoga bermanfaat dan kalian memahami. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pada kolom pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Terima kasih, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.